Posma, ini kan saya ceritanya baru pindah ke Jakarta nih. Sedangkan kamu kan sudah 5 tahun berpraktek di sini. Kira-kira hal-hal bodoh apa yang sering kamu jumpai ketika kamu berpraktek sebagai pengacara di GAP? Hal yang paling sering ditemui adalah klien datang ke kita ketika dia sudah merasa tidak diurus oleh lawyer yang sebelumnya. Tidak jarang di Jakarta ini, di tengah perjalanan perkara, lawyernya bisa berganti gitu. Sudah dibayar, terkadang minta bayarannya full lagi. Ternyata tidak diurusin nih. Begitu nggak diurusin, datang ke kita. Datang ke kita, mintanya harga murah lagi kadang kan. Harga sapu-sapu. Nah, itu. Kasusnya udah makin rumit karena penanganan yang salah dari awal. Bicara mengenai penelantaran klien berarti. Bukannya hal-hal seperti itu tuh udah diatur ya dalam kode etik, ya kan? Undang-undang advokat. Seperti yang Pak Mike bilang tadi, aturannya sudah ada. Kita juga bekerja sudah punya kode etik. Akan tetapi penegakan kode etik ini nih yang sering sekali dilanggar oleh lawyer-lawyer koboi ini. Ketika mereka kita proses di etik pun, mereka dengan gampangnya nanti pindah organisasi advokat yang lain. Itu makanya perlu memang penegakan yang lebih rigid. Sebenarnya kalau untuk sanksi, itu sebenarnya sudah diatur loh di pasal 58 RV. Di mana para advokat itu dalam pelayanannya apabila melampaui batas, wewenang dapat ditunjuk untuk membayar seluruh biaya, bahkan dapat dijatuhi hukuman ganti rugi apabila ada alasan untuk itu. Klien juga bingung mau tanya siapa. Sedangkan kalau ditanya ke lawyer juga, ini rekan sejawat gitu. Iya, Jadi bagaimana dong? Nah, kalau enggak ya kasihan bagi pihak-pihak yang membutuhkan bantuan hukum gitu. Dia harus kemana? Jadi kalau saya boleh simpulkan, ini memang kesalahan advokat-advokat yang sifatnya oknum. Tapi karena aturannya sudah ada, cuman penegakannya aja yang kurang, sehingga orang-orang atau calon-calon klien yang mencari bantuan hukum ini juga yang jadi korbannya. Orang-orang yang mencari bantuan hukum ini harusnya lebih aware ya, apa yang bisa dia lakukan ketika dia istilahnya dikibulin oleh advokatnya sendiri. Jadi buat kalian yang sedang mencari bantuan hukum, belajar ya, cari info sebanyak mungkin, jangan asal nunjuk advokat hanya karena lihat di Google ya, mentah soblok.